Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang di Kebaktian Remaja GKI Gading Indah pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021. Nah teman-teman, apa kabarnya nih? Kita sudah hampir setahun tidak bertemu secara tatap muka. Kiranya teman-teman terus diberikan kesehatan dan juga terus melakukan peraturan protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Ya, sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, sekarang kami datang ke hadirat-Mu untuk melakukan ibadah pada hari Minggu ini ya Tuhan. Kiranya Kau yang melancarkan seluruh teknis dari ibadah kami ini, walaupun kami belum bisa melakukan ibadah secara bersama-sama, melainkan ibadah melalui online, tapi kiranya Kau yang terus memperlancar semua jalannya ibadah kami pada hari ini, dan juga Kau yang menguatkan kami untuk mendengarkan firman-firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini. Kiranya Kau yang berkati kami dari awal ibadah sampai akhirnya. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Sekarang kita akan memanjatkan doa pengakuan dosa kita. Teman-teman diajak untuk mengakui dosa-dosa yang telah teman-teman lakukan dalam kurun waktu seminggu maupun sebulan ini melalui doa pribadi, dan nanti akan saya tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan dalam kurun waktu seminggu maupun sebulan ini ya Tuhan. Kiranya Kau yang mengampuni dosa-dosa kami, dan juga Kau yang menguatkan kami agar tidak kembali terjerumus ke dalam dosa-dosa tersebut, dan kedepannya untuk tidak melakukan dosa-dosa yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah mengakui dosa-dosa kami. Amin. Namun langkahku tegar.
Selamat pagi teman-teman sekalian, senang bisa menjumpai teman-teman sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, sebelum kita memulai perenungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan kami boleh hadir bersama-sama Tuhan, meskipun di dalam kondisi virtual Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang boleh juga berkenan hadir dimanapun kami beribadah. Oleh karena itu berbicara kepada kami Tuhan, tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar Roh Tuhan sendiri yang memampukannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan, yaitu dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ke-11. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudera raya berpanggil-panggilan. Dengan menderu air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikam maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam bacaan kita tadi, kita bersama-sama bisa melihat satu kerinduan akan si pemazmur ini kepada Tuhan, seperti itu. Nah, sebentar kita akan melihat gitu kan ya, kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari mazmur ini dengan tema Riding Stress to Progress gitu kan ya. Kita mau mencoba untuk melihat situasi kita saat ini gitu ya. Mungkin kita sudah 1 tahun lewat gitu kan ya, untuk menjalani pembelajaran jarak jauh seperti itu, yang bisa jadi telah membuat teman-teman sekalian jadi stres gitu. Apalagi buat teman-teman yang mungkin baru naik ke SMP atau baru naik ke SMA gitu. Bahkan mungkin ada yang belum tahu gedung yang baru atau belum pernah mendatangi gedung sekolahmu yang baru gitu kan. Dan apabila kamu bukan dari SD atau SMP yang dalam satu lingkup gitu kan, bisa jadi itu teman-teman yang baru juga seperti itu, yang kau hanya kenal lewat perangkatmu atau hanya sekedar gambar virtual seperti itu, belum bertemu secara langsung. Itu juga bisa menimbulkan stres kita gitu kan ya. Kita bisa jadi tertekan, kita bisa jadi dimotivasi untuk belajar gitu kan. Mungkin juga kita merasa bingung gitu,
Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita mau belajar dari sang pemazmur ini, yang juga kalau kita renungkan gitu kan ya, dia juga mengalami hal yang sama gitu. Tapi apa yang dia lakukan supaya dia bisa melewati stresnya itu gitu kan. Stres menjadi manusiawi gitu kan ya. Tapi jangan sampai kita dikendalikan atau dikuasai oleh stres kita gitu kan ya. Kita harus mengelolanya dengan baik sehingga itu menjadi sesuatu yang positif gitu kan. Sesuatu yang membangun diri kita. Bukannya malah membuat kita jadi down, membuat kita jadi lumpuh, membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga itu membuat kita menjadi rugi, teman-teman sekalian. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, marilah kita mengenali stres kita gitu. Dan kemudian bagaimana stres itu gitu ya, kita bisa kelola untuk menjadi sesuatu yang positif, mendorong kita dan memampukan kita untuk memperoleh solusi yang terbaik seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, pemazmur di pasal 42 ini kita bisa melihat dari bacaan yang kita baca, sekilas yang kita baca gitu ya. Begitu dia punya kerinduan gitu kan ya, kerinduan kepada Allah, dan juga seakan-akan dia meratapi gitu akan nasibnya. Orang yang menuliskan ini atau pemazmur ini berasal dari atau sedang menyaksikan gitu kan, atau dia adalah orang yang menyaksikan bagaimana Yerusalem dan bait suci dihancurkan atau dirobohkan oleh kerajaan Babel, sehingga dia melihat kehancuran rumahnya seperti itu. Dan kemudian mereka dibuang ke negeri yang asing, menjadi orang buangan, menjadi orang yang tidak merdeka lagi gitu kan ya, menjadi orang yang terkungkung seperti itu. Dan itulah yang membuat si pemazmur ini menjadi sedih, menjadi stres gitu, menjadi tertekan gitu. Sehingga di situ dikatakan mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku, seperti itu. Dan memang sungguh-sungguh menjadi sesuatu tekanan yang berat, pergumulan yang berat gitu ya. Kalau kita bisa bayangkan saja, kalau misalnya gitu ya, ini misalnya, jangan sampai begitu kan, gitu kan. Kita tidak punya lagi tempat untuk pulang. Nah, itu aja sudah membuat kita sedih gitu ya, tertekan gitu ya, gelisah gitu ya. Saya punya satu teman, teman-teman sekalian, dahulu saat saya masih di Bina Warga, ada seorang teman gitu ya. Dia memang orang tuanya divorce begitu, terus kemudian ayahnya menikah lagi, terus kemudian ibunya di kota yang lain, di provinsi, bahkan di provinsi yang lain seperti itu gitu ya. Dan dia sendirian di Jakarta ini. Dia ngekos, teman-teman sekalian. Dan pada saat kami libur tahun baruan gitu kan, kami semua punya tempat di mana kami bisa mudik seperti itu. Meskipun untuk kali ini pandemi tidak boleh mudik seperti itu ya, teman-teman. Nah, teman saya itu berkata kepada saya gitu ya, sempat berkata, wah enak ya teman-teman sekalian, kalau liburan begitu kan ya, liburan panjang gitu ya, bisa pulang ke rumah gitu. Tapi bagi aku nggak tahu di mana rumahku begitu. Karena memang orang tuanya yang terpisah itu gitu kan ya, papanya di mana dia tidak mengetahuinya gitu kan ya. Bahkan mamanya pun gitu kan ya, tempat atau lokasinya tidak terjangkau juga seperti itu. Dan waktu itu dia masih SMA, teman-teman sekalian. Saya ingat sekali seperti itu. Dia hanya diberikan uang gitu kan ya, untuk dia kelola sendiri di tempat kosnya itu, seperti itu. Anak SMA kelas 3 itu. Nah, dalam dalam saat-saat seperti itu gitu kan ya, dia mengingat bagaimana kondisinya gitu kan ya, dia menjadi bersedih hati seperti itu. Dan ya saya mencoba untuk menempatkan diri kepada teman saya itu. Iya ya gitu ya. Bagaimana jika saya tidak punya rumah gitu kan?
kemana saya harus pulang gitu. Itu membuat pasti kita sedih gitu. Dan apalagi kalau kita melihat bahwa kita yang dulunya punya rumah terus rumahnya dihancurkan atau rumahnya diambil gitu ya karena satu persoalan keuangan seperti itu. Wah, itu sungguh-sungguh membuat satu pukulan buat kita gitu kan. Dan mungkin perasaan tertekan, bergumul gitu kan ya, itu juga dialami oleh sebagian besar bangsa Israel yang ditawan ataupun diboyong ke negeri-negeri asing gitu. Bagi mereka menjadi orang-orang buangan di negeri itu gitu, yang tidak punya hak lagi seperti itu. Nah, membuat sang pemazmur ini gitu, kemudian meratapi gitu ya nasibnya gitu ya, sambil memanjatkan doa-doanya seperti itu. Seakan-akan semuanya telah meninggalkan, bahkan Tuhan juga telah meninggalkan mereka. Bangsa Yahudi sangat lekat sekali dengan bait suci gitu ya, karena itu menjadi simbol kehadiran Tuhan untuk melindungi dan menyertai mereka. Saat semuanya dihancurkan, mereka merasa bukan hanya perasaan hancur tidak punya rumah, tetapi ditinggalkan juga oleh Tuhan. Sehingga mereka begitu merindukan. Di ayat yang kedua, engkau akan bisa melihat seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan engkau ya Allah. Waktu saya membaca ini, ingat Kak, teman-teman sekalian, ada satu lagu yang juga seringkali kita nyanyikan dalam persekutuan-persekutuan kita, yaitu lagu seperti rusa gitu. Nah, itu menjadi sebuah kerinduan yang begitu besar gitu ya. Dan dia tidak tahu harus apa gitu. Karena rumah tidak ada dan Tuhan pun meninggalkannya. Sehingga dia mencari gitu kan, mencari Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Gitu. Karena dia merasa telah ditinggalkan oleh Allahnya gitu. Stres itu membuat harapan dibenturkan pada kenyataan yang tidak dapat dikendalikannya gitu kan. Perasaan tak berdaya, perasaan kita itu ringkih gitu ya, dan lemah, tertekan, gelisah, bahkan terhina karena ejekan-ejekan dari orang-orang di sekitarnya, dari bangsa-bangsa yang lain, yang membuat akhirnya bangsa Israel menjadi tertekan dan bergumul gitu ya, yang kita juga kenali sebagai stres seperti itu. Dan tidakkah itu juga kita alami teman-teman sekalian gitu ya, dan disadari atau tidak gitu ya, diakui ataupun tidak gitu ya, kita pun juga berjuang dalam kerumitan kita. Ada banyak teman-teman juga akan merasa sudah mengeluh begitu kan ya, merasa ini sampai kapan ini berakhir gitu ya, sampai kapan semua pandemik ini kembali gitu, seperti itu. Nah teman-teman sekalian, kalau stres ini tidak kita kelola dengan baik gitu ya, maka ini akan menguasai diri kita, maka itu akan membuat kita menjadi lumpuh dan tidak bisa melangkah maju seperti itu. Tapi baiklah kita bisa menyikapinya. Bagaimana kita menyikapi stres itu sehingga stres itu akan menjadi sesuatu yang membangun kita, yang memberikan kekuatan kita, bukannya malah melumpuhkan, tapi memberikan kekuatan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari si pemazmur ini, begitu. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenali dulu penyebab stres itu, tentu kan. Pada saat kita mengenali penyebab stres itu, gitu ya, maka kita bisa mencari jalan keluarnya, seperti itu. Kalau kita tidak tahu penyebab kerusakan ataupun penyebab dari persoalan yang muncul gitu, maka kita susah untuk menanggulanginya. Nah, sama seperti seorang sakit gitu ya. Kenapa dokter gitu ya mencari dulu, tanya-tanya dulu gitu ya, oh gejalanya apa, terus ini apa gitu ya. Karena dia mau mencari apa akar persoalannya gitu. Saat dia tahu persoalannya apa, diagnosisnya dia mengatakan apa, maka kemudian dia berikan obatnya, seperti itu. Tidak langsung serta-merta kita bilang sakit dan kemudian langsung dikasih, enggak. Pasti sakitnya di mana, apa gejalanya, sejak kapan gitu kan ya.
terus kemarin seperti apa, dan lain sebagainya, seperti itu. Maka kita pun juga harus mengenali stres kita. Nah, ada 3 macam stres. Yang pertama, stres terhadap tantangan yang besar, teman-teman. Stres terhadap tantangan yang besar, bahwa kita merasa bahwa persoalan kita itu begitu besarnya, gitu kan ya, dibandingkan diri kita, dibandingkan kekuatan kita, gitu ya. Saking besarnya sampai semua orang jadi takut, begitu kan. Sama seperti kalau saya selalu mengingatnya dalam hal ini, yaitu kita sedang menghadapi Goliat kita, gitu ya, Goliat di dalam diri, gitu ya. Bagaimana kita facing the giant, gitu kan ya, menghadapi Goliat kita seperti itu. Nah, sama seperti waktu itu, gitu kan ya, bangsa Israel melawan Goliat, wah semuanya ciut, gitu kan. Tetapi hanya Daud yang berani di situ, gitu kan ya. Daud yang punya keyakinan luar biasa dan pengharapan yang luar biasa kepada Allah. Dia berani melawan sang Goliat itu, begitu. Maka di situ kalau kita bisa melihatnya di ayat yang ke-6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Maka percayalah bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Seberapapun Goliat kita, Allah itu lebih besar, lebih berkuasa dari Goliat-Goliat kita. Dengan pengharapan seperti itu, gitu ya, maka kita akan menjadi dikuatkan, gitu ya. Kita tidak akan ciut, gitu ya, karena kita tahu, gitu, bahwa kita bisa melewati ini, gitu ya. Kita tidak lagi menjadi putus harapan, teman-teman sekalian. Ada banyak sekali contoh-contoh orang yang sembuh karena mereka diberikan pengharapan. Ada banyak cerita-cerita, gitu ya, di mana seseorang yang punya pengharapan dan seseorang yang tidak punya pengharapan. Yang tidak punya pengharapan akan cepat drop, gitu kan ya. Dua orang sakit, begitu kan ya. Yang ini punya pengharapan yang luar biasa, gitu ya, umurnya lebih panjang. Tetapi yang ini, gitu kan ya, meskipun mungkin gitu kan ya, sakitnya itu lebih parah yang ini, gitu. Tapi karena dia tidak punya pengharapan, dia tidak punya semangat kembali, gitu, karena tidak punya harapan itu, maka dia mudah menyerah dan akhirnya dia akan cepat menjadi buruk, sakitnya menjadi lebih cepat buruk, seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, oleh karena itu marilah kita mencoba untuk melihat, gitu ya, bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti ini, gitu. Tidak ada yang mampu untuk membalikkan semuanya, gitu kan, kecuali kita menghadapinya, gitu. Maka menghadapi dengan apa supaya kita tidak stres? Yaitu menghadapi dalam pengharapan. Dalam pengharapan itulah membuat kita menjadi lebih kuat, lebih tabah, lebih tangguh, dan lebih tekun. Terlebih lagi dalam pengharapan itu kita jadi punya semangat juang. Nah, teman-teman sekalian, marilah kita selalu menyadari bahwa si Goliat stres itu, gitu kan ya, tidak lebih besar dari Allah kita, Allah pencipta kehidupan ini, Allah yang menciptakan setiap manusia, seperti itu, dan seisi dunia ini. Nah, teman-teman sekalian, bagian yang kedua yaitu stres akibat perubahan keadaan, gitu. Hidup yang terus berjalan, gitu kan ya, kadang-kadang ada di atas, kadang ada di bawah, gitu. Itu seperti sebuah puisi, gitu kan ya, seperti roda, gitu katanya, gitu ya, kadang di atas, kadang di bawah, gitu ya, terus menerus seperti itu. Nah, maka dalam kehidupan kita pun kita terus berjalan, dan kita tidak ada yang menyangkakan, gitu ya, bahwa kita bisa terkena pandemik yang begitu luar biasa. Bukan hanya kita, tapi seluruh dunia ini
tidak ada pikiran apapun sebelumnya gitu. Tapi ya itu terjadi gitu kan, seperti itu. Dan hebatnya lagi, sampai bukan hanya 1-2 bulan gitu kan, tetapi ini sudah 1 tahun lewat gitu kan, bulan Maret, April, Mei gitu, sudah 1 tahun 2 bulan gitu kan, 1 tahun 2 bulan. Tapi yang menarik adalah bagaimana Tuhan menolong kita, bahwa saat ini teman-teman dan kita semua masih bisa terus hidup dan kita terus menjalani kehidupan ini. Nah, tinggal bagaimana kita menghadapi perubahan ini, teman-teman sekalian gitu. Sama saat dalam situasi si pemazmur itu, yang tadinya bangsa Israel adalah orang yang merdeka, tapi memiliki rumah gitu kan ya, memiliki negerinya gitu kan ya, memiliki kekuatan, keyakinan, dan Tuhannya ada di tengah-tengah, hadir gitu kan ya. Terus kemudian mereka menerima satu kenyataan, yaitu mereka tinggal di negeri asing, terbuang dan tertindas gitu hidupnya, dan terpisah dari bait suci gitu kan. Yang tadinya melekat dengan bait suci menjadi terpisah dengan bait suci. Nah, perubahan-perubahan inilah yang membuat stres. Sama di saat-saat awal kita harus di rumah semua gitu kan ya, terus tiba-tiba mengalami sebuah perubahan yang mendadak dan langsung gitu kan ya terjadi, membuat semua orang gagap dalam menanggapinya gitu kan. Semua orang menjadi stres gitu, semua orang menjadi panik. Di awal-awal, kalau teman-teman ingat ya, sampai sempat terjadi pembelian makanan banyak gitu ya. Wah, kalau itu chaos terus ya bisa sampai tambah parah gitu kan. Tapi untunglah gitu ya, dengan pertolongan Tuhan gitu, pemerintah bisa membuat setiap orang tetap tenang gitu kan ya, dan kemudian menjalaninya, dan benar gitu kan ya. Ini bukan jangka pendek tapi jangka panjang, teman-teman sekalian, seperti itu. Nah, jika perubahan ini gitu kan, jika perubahan ini membuat kita tidak nyaman gitu kan ya, kita dipaksa untuk keluar dari zona nyaman kita gitu kan, itu membuat kita menjadi stres gitu, membuat kita menjadi panik gitu ya, karena di luar kendali kita, seperti itu. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan dengan adanya perubahan ini? Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah apa? Yaitu menyesuaikan diri dengan situasi yang ada gitu. Situasi yang ya tidak bisa dirubah lagi, ya memang seperti ini begitu. Dan waktu itu bangsa Israel pun ya tidak bisa apa-apa, ya memang negerinya sudah hancur gitu kan ya, dan kenyataannya dia sudah ada di negeri asing, seperti itu gitu. Nah, bagaimana akhirnya harus menyikapi itu? Kalau terus menerus gitu ya memikirkan, mengasihani diri, menyesali gitu kan ya, aku kok nggak ini kayak seperti dulu dan segala macam, maka kita nggak akan maju gitu kan, bahkan mungkin akan terpuruk gitu kan. Oleh karena itu, satu-satunya adalah menerima situasi itu gitu ya, yang memang tidak bisa kita rubah gitu kan, dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu, seperti itu. Bahkan di saat seperti ini pun sebenarnya kita sudah mulai menyesuaikan diri gitu kan, belajar tetap jalan gitu kan, dengan cara PJJ seperti itu. Bahkan sekarang dengan segala hal gitu kan ya, yang tadinya satu arah kita bisa jadi 2 arah dengan ada break room, ada bisa ngobrol-ngobrol gitu kan ya, ada hal-hal yang bisa kita explore lebih di teknologi itu, meskipun tetap terbatas dalam interaksi fisik, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, bahkan kalau kita sampai kembali gitu kan ya, normal gitu ya, itu bukan normal seperti dulu lagi gitu ya, pasti sudah berubah, teman-teman sekalian gitu. Karena kehidupan kita itu dinamis, tidak bisa tetap gitu kan ya, seperti itu. Jadi makanya yang didengungkan bukannya
kembali ke normal zaman dulu, enggak, tapi menjadi new normal gitu. Karena ya memang pasti akan mempengaruhi gitu ya, setiap orang. Meskipun setelah ini kita bisa kembali berinteraksi gitu. Mungkin setelah ini gitu kan ya, setelah divaksin, setelah semuanya sehat gitu kan ya, maka kita bisa kembali, meskipun kembali gitu ya, tapi tidak seperti dulu lagi. Karena kita telah mengalami perubahan-perubahan gitu kan ya. Di tengah-tengah situasi-situasi itu kita juga menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang positif teman-teman sekalian gitu. Bahkan kalau kita bisa melihat gitu kan, kita bisa menemukan hal positif di tengah segala perubahan-perubahan itu. Di tengah segala ketidaknyamanan kita dipaksa untuk menemukan sesuatu yang baru gitu kan. Itu hikmat dari Tuhan gitu kan. Itu yang membuat manusia tetap bisa survive sampai dengan saat ini. Dan pada saat itu pun gitu kan, kalau kita melihat bangsa Israel di tengah-tengah negeri di mana dia dibuang gitu kan, dia akhirnya mengingat gitu kan. Mengingat pada saat mereka menyembah Tuhan, pada saat mereka melihat bait Allah mereka di tengah-tengah negeri mereka seperti itu, dan mereka bisa menghidupkan kenangan mereka seperti itu. Dan pada saat mereka menghidupkan kenangan mereka, mereka bisa menyembah Tuhan juga dengan melihat melihat tempat di mana bait Allah itu pernah berdiri, tempat di mana negeri mereka berada gitu. Sehingga mereka mengarahkan hati mereka memandang Yerusalem dan melakukan pujian dan penyembahan itu. Seperti itu. Kita bisa melihatnya bahwa mereka mengingatnya di ayat yang kelima. Inilah hendak yang kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, mereka ingat itu. Dan kemudian dengan ingatan itu, mereka pun tetap bisa menyembah Tuhan. Seperti itu. Yang juga sama kita lakukan. Kita tidak lagi beribadah bersama-sama di gereja. Tetapi kita apakah dengan tidak beribadah di gereja akhirnya kita tidak beribadah? Enggak. Kita bisa tetap beribadah. Dan saat ini pun kita juga tetap beribadah dengan virtual gitu kan, seperti itu. Yang terpenting adalah ibadah itu gitu kan, bukan tempatnya lagi gitu ya. Nanti kalau sudah new normal gitu ya, dan kita bisa hadir, kita akan bisa berkumpul kembali. Tetapi selama kita harus menjaga jarak dan kita masih dalam situasi yang seperti ini gitu kan, kita tetap bisa mengundang Tuhan, kita tetap bisa beribadah bersama-sama. Karena Tuhan akan hadir dimanapun hatimu terbuka untuk mengundang Dia hadir di tempat di mana kamu mau menyembah Dia. Mari kita bangun satu kebiasaan atau satu tindakan untuk menyembah Tuhan, penyembahan secara pribadi demi pribadi, seperti itu. Belajar untuk menyembah Tuhan, bukan saat aku hadir gitu kan ya di gereja gitu kan, tapi hatinya kemana-mana. Itu sama aja gitu kan. Itu tidak beribadah. Tapi dimanapun engkau berada, di rumahmu ataupun di tempat manapun saat ini kau berada, tapi hatimu tertuju kepada Tuhan dan sungguh-sungguh menyembah Tuhan, maka engkau sedang beribadah, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, marilah kita melihat gitu kan ya, bahwa saat kita menghadapi segala sesuatunya ini, kita harus menerima kenyataan dan kita harus menyesuaikan diri, sehingga kita bisa melewati semuanya ini. Jika kenyataan tidak bisa dirubah,
maka cara pandang yang mesti kita rubah. Itulah yang juga dilakukan oleh pemazmur, teman-teman sekalian. Nah, yang ketiga, stres akibat prasangka buruk dan khawatir. Di beberapa ayat tadi yang kita baca gitu kan ya, di situ tertulis gitu kan ya, banyak orang yang berkata gitu ya, seakan-akan mengejek dan mencibir mereka. Di mana Allahmu gitu kan ya, membiarkan umatnya tercerai-berai begitu kan ya, dan rumah Tuhannya hancur, dan kemudian negerinya hancur, seperti itu. Seakan-akan itu menusuk hati pemazmur dan juga para bangsa Israel pada saat itu, seperti itu. Dan itulah yang juga seringkali kita terjadi tanpa sadar gitu ya. Kita seringkali negatif thinking, teman-teman, itu kan ya, parno seperti itu. Padahal gitu kan ya, belum tentu orang-orang itu berbicara hal yang sama sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tapi kitanya ya kadang-kadang terlalu negatif gitu kan, sehingga kita akhirnya dikuasai oleh perasaan-perasaan negatif itu, sehingga jadi stres sendiri gitu kan. Padahal orang lain juga nggak ngapa-ngapain seperti itu. Maka marilah kita belajar untuk menempatkan bahwa tidak semuanya gitu kan ya, pikiran-pikiran negatif kita itu adalah benar, seperti itu. Sama juga gitu kan ya, saat bangsa-bangsa di sekeliling Israel itu mencibir mereka gitu, tidak semuanya begitu kan ya, bahwa mereka mencibir gitu kan. Bahkan Koresi Raja Persia itu, kalau kita baca di Esra 1 gitu ya, kitab Esra pertama, di situ dikatakan dia yang memperbolehkan bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem gitu kan, untuk membangun kembali, seperti itu gitu. Jadi tidak semua orang gitu kan yang mencibir seperti itu. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mari kita mencoba untuk mengendalikan prasangka buruk kita, mengendalikan negatif thinking kita gitu. Dengan cara apa? Dengan cara tetap mendengarkan yang positif gitu. Mencari atau berdiskusi dengan sahabat ataupun orang-orang yang engkau percayai, bahwa mereka memiliki pemahaman yang lebih baik, bahwa mereka memiliki pengalaman yang lebih dalam menghadapi kehidupan ini gitu ya, dalam menghadapi persoalan-persoalan seperti itu. Engkau bisa juga memiliki satu peer group ataupun kelompok-kelompok kecil, mungkin kakak-kakak mentormu, seperti itu. Engkau bisa sekedar ngobrol gitu, supaya engkau bisa mengendalikan prasangka burukmu ataupun khawatirmu. Kekhawatiran itu adalah sesuatu yang belum terjadi, teman-teman sekalian. Daripada kita percaya terhadap khawatir kita, lebih baik kita percaya kepada pengharapan kita gitu kan. Sama-sama belum terjadi, tapi yang satu membuat kita makin down, yang pengharapan membuat kita semakin kuat gitu. Dan pada saat kita sungguh-sungguh berharap sama Tuhan gitu ya, maka kita akan menemukan gitu, bagaimana cara Tuhan akan menolong kita dan memampukan engkau. Dan ingatlah, Tuhan pernah mengatakan bahwa dimanapun engkau berada, Tuhan akan menyertai. Apalagi kita kalau sebentar lagi gitu ya, kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus gitu kan. Tuhan memberikan perintah kepada kita gitu kan, untuk mewartakan kebaikannya, untuk mewartakan Injilnya gitu kan. Dan kita pun diberikan Roh Kudus untuk untuk menjadi kekuatan kita gitu. Maka teman-teman sekalian, baiklah kita mempercayai kekuatan itu gitu ya, bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita masing-masing, yang memampukan kita untuk melewati segala masa-masa ataupun juga pergumulan, tantangan hari-hari ini ataupun hari-hari ke depan itu. Oleh karena itu, teman-teman, punyalah teman baikmu gitu kan ya, jalin pertemanan gitu kan ya,
berdasarkan hal-hal yang baik dan tulus, teman-teman. Dan kemudian bangunlah komunikasimu, gitu ya, penyembahanmu kepada Tuhan, penyembahan secara pribadi, gitu kan. Tidak harus ke gereja dulu, gitu ya, tetapi dimanapun engkau merasa bergumul, engkau merasa tertekan, engkau bisa menaikkan penyembahanmu, engkau bisa berdoa, engkau bisa bersaat hening, bersaat teduh, gitu kan. Dan kemudian engkau bisa memuji, engkau bisa menyatakan apapun yang ada di hatimu, segala keluh kesahmu engkau bisa menyatakan. Seperti sang pemazmur ini, dia meratap kepada Tuhan, dan disitulah dia juga menemukan kekuatannya, gitu kan. Karena Tuhan yang memberikan penghiburan kepadanya. Dan marilah kita juga menjadi teman-teman atau sahabat-sahabat yang baik untuk teman-teman kita yang menghadapi persoalan ataupun sedang dirundung kegelisahan hati. Dan yang hanya perlu kita lakukan adalah apa? Kita mendengar mereka. Mereka butuh didengar, kita pun juga butuh didengar. Dan semua persoalan yang membuat stres, jika dikelola dengan baik, maka itu akan membuat kita akan menemukan solusi, menemukan progresnya seperti itu. Kita akan lebih matang dan lebih dewasa di dalam menghadapi persoalan kita. Selamat mengelola stres kita dalam PJJ kita, gitu ya teman-teman, ataupun khawatir tentang keluarga kita, ataupun khawatir tentang masa depan kita. Percayalah dan percayakan pada Tuhan. Sampaikan segala keluh kesahmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan, kami kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk mendoakan beberapa pokok doa syafaat kami. Yang pertama, untuk bangsa dan negara-Mu ya Tuhan, kami berdoa agar bangsa dan negara kami ini tetap aman dan dapat berkembang lagi ya Tuhan, karena sempat mengalami penurunan dalam masa COVID ini ya Tuhan. Kiranya Kau yang memberkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Dan dalam melaksanakan vaksinasi di seluruh negara kami ini ya Tuhan, kiranya Kau yang berkati dan Kau lancarkan seluruh kegiatan tersebut, agar negara kami dapat kembali lagi menjadi negara kami yang aman dan utuh ya Tuhan. Yang kedua, untuk gereja-Mu dimanapun mereka berada, kiranya Kau yang berkati gereja-gereja-Mu ya Tuhan di setiap tempat yang ada di Indonesia ini maupun di dunia ini, untuk menyampaikan firman kasih-Mu ya Tuhan. Dan kiranya gereja-gereja kami ini juga dalam masa-masa pandemi ini tetap terus terkobarkan semangat untuk melayani ya Tuhan, untuk melayani sesama kami dan untuk melayani-Mu juga ya Tuhan. Lalu untuk program-program gereja-Mu ya Tuhan, GKI Gading Indah, kiranya Kau yang memperlancar seperti Doma dan juga program-program lainnya yang kedepannya akan dibentuk dan dilaksanakan. Kiranya Kau yang berkati dan memperlancar, dan Kau yang terus membimbing kami dalam mempersiapkannya Tuhan. Yang terakhir, untuk pergumulan kami ya Tuhan, ujian, kesehatan maupun mungkin teman-teman atau keluarga yang sedang sakit, kiranya Kau yang berkati, Kau yang kuatkan kami dalam menghadapi
pergumulan itu ya Tuhan, agar kiranya pergumulan itu dapat cepat selesai dan juga tidak menjadi beban bagi kami secara terus-menerus ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat yang kami telah panjatkan ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari teman-teman, kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak